aku coba tanya kamu. Aku tanya kamu kan sekarang S2 nih. Kenapa sih milihnya UNS? Aku tuh sebenarnya ya dulu tuh pas S1 kan pengen ada 3 plan. Planku aku tuh pengen bangetnya tuh di UPI. Disuruh Bandung, orang tua UPI Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Dan disuruh tua tuh di UNY Jogja. Ya sebenarnya nggak disuruh harus UNY ya, maksudnya rekomendasiinnya UNY soalnya biar lebih dekat dari rumah kan Jogja. Ya, tapi terus Allah mentakdirkannya di UNS. Oh gitu. Kalau S2 tuh berarti harus ada tes-tesnya nggak? Aku pas kemarin kan per uni beda-beda ya. Iya. Aku pas kemarin tuh ada administrasi habis itu tinggal tes tertulis tuh bahasa Inggris sama TPA gitu. Terus gitu. Wawancara. Berarti kalau sama S1 sulit mana? S2. Terus kalau fisika berarti ada tes fisikanya ya? Apa gimana? Per mapel ada nggak? Per jurusan? Kayak aku matematika berarti tes matematika, kimia enggak? Cuma yang umum itu. TPA sama bahasa Inggris. Oh, berarti nggak harus. Tapi diwawancara. Diwawancara sama dosen. Iya. Berapa orang? Kemarin ya? 2 apa ya? Oh, 2 orang. Iya. Berarti wawancara nanti kalau udah lolos baru. Berarti itu setiap kampus kan berarti tanggalnya beda-beda ya? Enggak yang sama kan? Beda. Itu ada berapa gelombang atau cuma 1 doang? Kalau di punya aku tuh 2 periode. Periode 1 gelombang 1, periode 1 gelombang 2, periode 2 gelombang 1, periode 2 gelombang 2. Jadi setiap periode ada 2. Itu per bulan apa jeda? 2 bulan sekali? Jeda berapa ya? Ada timeline-nya lah. Oh gitu. Jadi sebenarnya bisa dicek di webnya sih. Oh, webnya universitasnya ya? Terus juga di punya aku tuh ada beasiswa unggulan, LPDP, alumni. Terus kemarin tuh ada temanku yang nyoba beasiswa dari Pemprov. Oh, Pemprov. Berarti emang sebenarnya banyak beasiswa ya? Nggak harus yang dari dana sendiri. Kuy. Nanti kalau udah dapet restu. Nah, terus ini suka dukanya apa kalau pas S2? Sukanya apa, dukanya apa? Apa banyak dukanya? Apa? Karena mukanya sudah menunjukkan banyak sukanya. Banyak sukanya? Banyak sukanya. Sukanya beneran nggak? Apa? Senang sih karena aku suka mempersulit hidup. Iya, udah S1 kok masih lanjut S2. Lo kan Mbak Ila juga. Iya, pengennya seperti itu ya. Emang kalau yang akademis itu pengennya kalau belum selesai jenjang paling tinggi kayaknya belum selesai. Paling tinggi apa menurut S3 profesor. Apa sih kalau profesor akademik? kan jabatan fungsional, S3 kalau menempuh pendidikan. Oh, pendidikan. Iya, maksudnya kalau belum S3 kayaknya masih kurang nggak sih? Iya. Padahal S2 aja udah. Menurut kalian gimana guys kalau misalkan cewek S3 posisinya bernikah? Nah, nggak apa-apa sih. Kenapa? Bapak nanti dapatnya profesor. Nah, nggak apa-apa sih. Intinya kalau kalian yang suka sekolah ya dan ada dana dan ada waktu ya sekolah aja ya. Apalagi yang masih bingung mau kerja apa, setelah S1 mau kerja apa ya kuliah lagi nggak apa-apa ya. Terus kalau dukanya apa? Dukanya jadi S2 itu apa? Sepi. Oh ya, sukanya tadi udah bilang belum sih? Apa? Sukanya apa sih? Banyak dukanya. Sukanya tuh itu ya, maksudnya karena aku seneng tantangan, terus aku kayak pengen belajar ilmu sih, bener-bener aku di situ tuh kayak kerasa ilmu S1 aku tuh belum ada apa-apanya gitu loh, Mbak. Kayak masih banyak ternyata ini gitu. Terus lebih melatih skill nulis sama skill baca artikel, terus bahasa juga sama relasi, terus juga kayak apa ya, aku lebih ke peduli banget sama pendidikan ya gitu. Maksudnya bukan idealis banget, tapi emang bener kayak rasanya kayak gini gitu. Dukanya tuh apa dukanya? Apa ya? Aku sebenarnya bukan duka ya. Aku tuh sebenarnya nggak bilang ini loh, misalkan aku secara tidak langsung tuh orang-orang kadang kan dia bukan takut ya, kayak misalkan aku nggak pernah milih-milih teman, nggak pernah nutut aku harus temenan sama ini, aku harus pasangan gini, tapi pasti di pandangan orang ya kayak misalkan S2 lah paling ya circle-nya sama-sama S2. Padahal aku biasa sama-sama aja, aku manusia biasa guys. Dan nggak kelihatan kan dari kalau nggak pakai helmet kayaknya biasa, banyak orang yang biasa aja. Ini ada rombongan dari mana? Ya ini bocor sekali ini pasti kita. Ya sih. Terus ya Mbak Ila kan juga PPG kan. Iya. Terus PPG rasanya kayak gimana? Ya senang aja karena PPG adalah salah satu impianku juga kan. Aku pengennya selalu sekolah. Lihat anak-anak tuh pengennya aku sekolah. Cuma yo kadang kita kan harus dapat restu juga ya. Dapat restu, ada uang, ada biaya, ada kesempatan. Nah, itu yang angel tuh restunya itu. Ya, doakan saja semoga suatu saat lulus hatinya.
mau S2. Amin, Ya kan? gas S2. Mbak Iya. Ila tuh ini adalah maba S2. Ya amin amin. Kapan ya? Tahun berapa? Ya gitu. Terus ini kan di Solo udah berapa tahun? 1,5 tahun ya. Pernah kemana aja di Solo? Wisatanya? Pasti ya kadang wisata kan, ya mungkin di kos terus. Wisata kampus. Terus Danau UNS. nggak sekitar sini terus? Masjid Syekh Zayed, Museum Tumurun, Museum Pura-Mangkunagaran, Keraton, terus Oh gitu. apa namanya di daerah Solo Baru, terus Nah, itu. terus Kampung Bakti Kauman. Kayak sebenarnya Solo tuh banyak wisata gratis juga. Oh, Museum-museum, terus bisa nonton museum Sangguran. Kayak aku kayak ngerasa bener-bener kayak belajar gitu. Museum. Ya tapi kan S2 ini kan maksudnya ya kadang kita ngampus, kadang main, tapi lebih banyak yang anu Pak, ya serius banget ya pembahasan di KW pun tetap yang tentang tesis, tentang hari ini tugasnya apa, besok apa gitu ya. Apa yang masih ya biasa santai-santai. Ada sesi santai nggak kalau sama teman-teman? Mas selalu santuy. Percaya nggak? Iya aku ya. Selalu santuy dan biasa aja. Terus nanti rencana ke depan apa belum ada rencana? Apakah mau pulang kampung? Apa masih di sini aja? Apa mengembara lagi kemana lagi? Apa sih? Pengen mengembara sih. Mengembara. Ya, Tapi nggak tahu. ya Bobo ambil yang timur Indonesia Luar sekalian. negeri, amin. Amin. CL, amin. Wis, keren sih. Kayak apa kan PPG juga berat tuh, maksudnya kayak aku merasa nggak cuma S2 yang berat, PPG juga berat kan Ya PPG beratnya kan di tugas, yang di tugas waktu. Yuk kita kan dituntut ya jadi profesional. Padahal ya gitu. Intinya ya berusaha profesional ya. tingkat pendidik. Ya udah punya sertik, tapi kan dari pengalaman ngajar kita juga belum bisa yang 100% anak suka ke kita kan. Masih ya mungkin berapa sih gitu, anak-anak suka ke kita. Kita emang udah belajar ilmunya, tapi kalau untuk penerapannya kan masih kurang karena nggak langsung ke sekolah kan. Tapi emang kita harus mengusahakan 100% anak suka ke kita. Ya di enggak sekolah. kan usaha ya nggak mungkin ada yang sempurna, nggak mungkin 100%. Tapi kalau sebagian besar suka kan itu lebih bagus nggak sih? Pembelajaran jadi menyenangkan, ilmunya masuk, nggak tertekan gitu. Nanti bahas-bahas nanti jadi bahas pembelajaran berdiferensiasi dan lain-lain. Wah. TARL, CRT. Nah, tuh. Tapi kalau misalkan Mbak Ila tuh mending jadi guru apa mending jadi Apa? pengusaha les-lesan? Ya aku sih pengennya ya tetap guru ya. Tapi ya namanya hidup lah, intinya kita mengalir. Nanti kalau ada kebaikan kita ambil. Kalau baik nggak ada kesempatan ya sudah. Ini biarkan hidup mengalir aja. Kalau ditekan, dipaksa juga jadinya malah repot, stres. Kalau udah stres malah semuanya berantakan, ya kan? Yang penting let it flow. Benar. Cuma dipikir nggak action juga repot, action nggak dipikir tambah repot ya. Ngawur namanya. Kan kayak asal jeplak. Betul. Terus kayak beda nggak Mbak kayak ngerasa diri ini maksudnya pas lulus S1 doang sama lulus S1 plus PPG? Ya beda dong. Kalau S1 kayak aku kurang percaya diri ya. Maksudnya S1 tuh di mana-mana ada, sarjana pun ada gitu kan. Dan kadang kalau masih S1 ya fresh graduate belum punya pengalaman, kalau mau daftar sekolah pun yang kayak udah pernah ngajar berapa tahun, ya keahliannya apa gitu-gitu. Tapi kalau udah PPG itu kayak udah lebih yakin lagi karena di PPG kan kita benar-benar dibimbing jadi guru ya, gimana jadi guru profesional yang baik lah minimal, dan ilmu teori-teori tentang keguruan itu dapat semua di PPG kan. Ya belum lagi pengalaman teman-teman yang luar biasa kita ambil, dan ya kayak lebih beda aja kalau dapat tambahan GR tuh ya kan? Tapi kalau misalkan dari aku kan sebenarnya kayak apa SD, SMP, SMA, bisa SMA langsung S1, S1 langsung PPG, PPG langsung S2 kan maksudnya dari Nggak ada jedanya ya. Nggak ada pengalaman aku. Iya, pengalaman tapi kan aja. dapat pengalaman banyak dari teman-teman. Aku juga sama sih. Maksudnya kayak yang nggak selalu di dunia pendidikan langsung terjun ke sekolah. Cuma kan bisa pengalaman tuh nggak harus dapat dari sekolah langsung. Tapi di sekolah lebih banyak pengalamannya yuk. Dan ya nanti kedepannya tadi flow ya. Terus apa namanya? Kalau misalkan cewek tuh kudu sebenarnya Mbak Ila tuh tim cewek yang kudu manut ke misalkan manut ke pasangan apa cewek kudu independen?
menurutku manut pasangan tapi juga ada independennya. Jadi Berapa persen? 80% manut, 20% independen. Maksudnya kayak Cuma 20% itu. karena kalau udah punya pasangan kita kayak ya kita bukan pasrahkan ya, kita percaya sama dia. Intinya semua hal yang menyangkut diri kita percayakan ke dia. Tapi ada saatnya kita harus punya cadangan. Kayak umpamanya nanti Cadangan suami. bukan cadangan kerjaan dong. Maksudnya kan kita nggak tahu ya, ekonomi itu kadang naik turun. Ya pas umpamanya suami ya pasangan kita umpamanya ekonominya lagi naik itu bagus. Nanti pas turun tuh minimal kita bisa menyokong lah. Tapi kan kita cuma punya 20%. 20% kan nggak apa-apa, lumayan bantu-bantu, minimal modalin awal lah. Setelah itu ya berdoa sama Allah semoga kembali naik kan. Jadi ya tetap menurutku kodratnya perempuan kan harus manut. Tapi misalkan ya Mbak, kalau aku sendiri 50-50 sih. Nah, kenapa 50-50? Karena aku nggak pengen bergantung sepenuhnya ke orang lain, terutama suami atau pasangan sendiri. Terus juga aku pengen berdiri di kakiku sendiri sih. Gitu. Tapi bukan ajang kayak show pembuktian ini loh. Aku ini maksudnya bukan untuk meremehkan, tapi untuk ya emang aku senengnya itu ya gitu. Maksudnya, tapi aku juga nggak bakal misalkan siapapun nantinya, aku juga nggak bakal ngerendahin. Maksudnya nanti tuh kalau misalkan makin kan kayak ilmu padi kan mesti kayak makin berisi mesti makin merunduk. Kalau misalkan orang itu sombong berarti menurutku ya dia itu belum ada apa-apanya lah. Betul, pengennya kamu kan ya seimbang ya. Intinya yang ngebolehin kamu kerja. Iya, misalkan Mbak Ila nggak dibolehin kerja gimana? Ya apa asal semua terpenuhi. Aku tinggal di rumah kan, ngapain ikut arisan. Semua terpenuhi itu kayak gimana? Ya makanya ekonominya cukup, perhatiannya cukup, ketenangan, kenyamanannya dapat. Ya itu. Dan kuncinya apa lagi tuh? Kalau maunya ekonomi udah cukup, ngapain kita kerja? Ya kan? Tetap karena katanya iya. Semua. Terus pengen nyalurin ilmu aku. Oh ya, sudah lah. Kalau aku kalau umpamanya ya, nih umpamanya nggak bolehin kerja. Tapi kan ada yang nggak bolehin kerja 100%, ada yang nggak bolehin kerja keluar. Kalau umpamanya nggak bolehin kerja keluar, ya udah kita jadi konten kreator bisa. Terus nulis artikel juga bisa. Kalau nggak usaha yang dari rumah pun bisa. Gitu kan? Berarti maksudnya Mbak Ila tuh masih dimaklumi misalkan suaminya nggak bolehin kerja asal ada asalnya yang itu tadi ya. Asalkan ya itu tetap masih, dan kita bebas lah kan, karena menurutku ya pengamatanku terhadap teman-temanku yang udah nikah itu biasanya nggak 100% ibu rumah tangga ya, mesti dari 24 jam pasti ada 1 jam atau 2 jam yang dia tuh nganggur ya gitu loh. Dan itu kan bisa buat karya nggak sih? Minimal kayak dia suka puisi ya bikin puisi. Aku tadi ibu, aku nggak nganggur hilang. Ya enggak, maksudnya aku kalau makanya aku bilang tadi sepengamatanku terhadap teman-temanku yang udah nikah, yang udah punya anak, tetap ada 1-2 jam ya dia tuh kayak HP-nan, scroll. Dan mungkin kalau dia yang punya karya sendiri lebih bagus kan. Apa bikin puisi, bikin novel, konten kreator masak-masak kan lumayan. Banyak dapat cuan dari online kan. Lumayan buat apa kayak ya, uangnya juga buat apa kayak buat nabung emas, beli rumah baru, buat kos-kosan ya. Tapi Mbak Ila kayak nggak sia-sia, maksudnya ijazah S1, ijazah PPG-nya nggak berguna gitu kok. Misalkan ngapain sih kuliah ini, terus habis itu ibu rumah tangga doang nggak mau kerja ya. Iya, makanya itu kadang aku tuh berpikiran gini ya, kalau umpamanya kita nggak bisa action langsung di kelas, ya lewat itu konten itu juga itu loh, menuangkan isi pikiran kita loh. Kayak umpamanya aku kan pendidikan fisika ya, aku pengen bikin konsep dasarnya tentang gerak ya, kalau nggak gaya kan bisa kita jelasin pelan-pelan bagi mereka yang nggak tahu, bagi mereka yang sukanya emang belajarnya dari online. Kalau di kelas nggak paham, lewat YouTube atau lewat apa bisa paham kan, kita juga membantu mereka nggak sih? Dan itu salah satu realisasi dari ilmu yang kita dapat. Jadi emang nggak di kelas langsung, tapi kan kita bisa di kelas online ya kan. Ada banyak jalan untuk menyalurkan. Tapi ya emang ya faktanya di Indonesia pun kalau nggak kerja kantoran, kalau nggak kerja langsung di lapangan ya dibilang nggak kerja. Padahal ya kerja kita banyak dan nggak harus kelihatan ada kan. Remote, kerja remote. Betul. Dan nggak harus kelihatan. Kalau umpamanya bisanya dan sukanya kita emang yang nggak di kantor ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau menurut Mbak Ila misalkan aku 100% ibu rumah tangga bisa nggak? Ya bisa. Tapi masalahnya kamu tahan nggak? Lah orang yang biasa kerja kalau suruh 100% di rumah nggak boleh ngapa-ngapain, pusing. Cuma pusing. Tapi dibalik orang yang biasanya di rumah senangnya di rumah,
Ya intinya nggak mau yang repot capek-capek disuruh kerja ya lemes, iya kan. Intinya itu sesuai karakter masing-masing dan sesuai kondisi masing-masing. Karena ada yang tadinya nggak mau kerja terus kepentok ekonomi jadi kerja. Tapi misal Mbak, apa? suaminya di rumah, Mbak Ila yang kerja. Ya nggak apa-apa kalau di rumahnya dia usaha loh, kan nggak harus kantor. Oh ya nggak kan? apa-apa tapi Ya nggak apa-apa. terima hujatan tetangga. Apa-apa kayak itu biasa. Ya kan Wis tinggal biasa. ya saya udah normal di Indonesia dan bilang aja suamiku kerja kok. Dan kerjanya online gitu kan. Aku malah lebih suka yang kayak gitu, kreatif. Oh maksudnya lebih suka Sewaktu-waktu suaminya di rumah. ya kerja dari rumah kan nggak harus, itu namanya kerja cerdas. Kalau bisa kerja di rumah kan kerja cerdas ya. Tapi yang berpenghasilan loh ya, bukan cuma kerja-kerja doang. Ya yang berpenghasilan. Yang kalau bisa ada profit naik, ya kan. Ya. Intinya kadang-kadang kalau aku pribadi pun kayak Miri ya, sama orang yang bisa kuliah terus. Tapi ya udah bersyukur bisa S1 alhamdulillah. Di saat banyak orang pun juga menginginkan S1 kan. Gitu. Udah S1 ya. Terus kemarin juga dikasih Allah kesempatan 1 tahun, itu 1 tahun menurutku yang berharga banget, banyak pengalaman banget, relasinya juga wah bikin positif lah vibes-nya ya. Terus ini PPK setahun kecepatan ya? menurutku Enggak sih, kerasa banget sih. Kalau kurang menurutku ya sedang lah, nggak terlalu cepet juga nggak terlalu lama. Kalau cepet tuh paling 4 bulan cukup lah, itu kecepatan. Tapi kalau umpamanya kelamaan 2 tahun ya sulit mikirnya itu loh. Mikir tugasnya belum capeknya ya kan. Tapi enak ya maksudnya. Enaknya karena Kecanduan ya wis LMS. paham lah, kita udah paham tugas kita apa, kewajiban kita apa, terus kira-kira sampai berapa lama. Dan umpamanya kan PPG kan mengorbankan banyak hal loh. Kalau yang udah punya keluarga berarti mengorbankan keluarganya, ya kan. Kalau yang punya bisnis berarti sementara berhenti dulu kalau nggak ada yang nerusin. Nah itu dari pengorbanan PPG kita dapat ilmu. Nah, Kalau ilmu itu misalkan yang masih muda mengorbankan waktu mainnya. benar Iya, sih. maksudnya kan muda kan masih main. Dan kebanyakan PPG udah usia kok. Maksudnya ya 22, 23 kan udah usia gak sih? Dimana kalau di desa Udah pasti usia. udah, maksudnya di usia yang kalau di desa tuh ditanya udah kapan nikah, kayak sekolah wae. Kan orang lain bisa cuma komen kan? Nggak bisa biayai juga. Soalnya beasiswa PPG. Iya, Yang bisa. Iya. Dan kalau ada kesempatan lain pun pengennya ya dicoba ya. Kalau misalkan kesempatan S2 beasiswa, S3 beasiswa, misalkan S2 ke luar negeri gitu gimana? Ya amin aja. Aku juga sebenarnya pengen kalau ngerasain ke luar negeri. Cuma ya sementara belum, dan kayaknya belum ada pandangan. Maksudnya kemananya ada. Aku pernah beberapa kayak mimpiku pengen kesini gitu. Yang loh. itu India itu. Oh iya tadi masuk ke sini gimana? Pakai apa? Motor. Iya maksudnya motor parkir dulu, parkirnya bayar di depan. Terus yang ada penawaran kerso. Sebenarnya ditawarin resek sih, kondisional kalau misalkan butuh ya tinggal beli, kalau kita kan enggak ya. Enggak butuh, enggak usah. Nanti di tasnya dicek dulu. Kalau dicek apa? Ya nggak boleh apa? Makan sama benda tajam. Benda tajam. Makan minum benda tajam. Makan minum benda tajam. Tapi Sama biasanya korek kalau- nggak boleh. Iya. Kalau misalkan toh kita terlanjur bawa makanan tuh dititipin di situ, nanti bisa diambil lagi. Iya, oh ya karena untuk menjaga kebersihan ya. Gak apa-apa lah, ini bagus, ini pohon jadi tujuan wisata. Kayaknya itu deh yang Apa? paling penting, harus berpakaian sopan panjang. Udah lah. Udah ya, dadah, sampai jumpa.